Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kartika Sari, NPM 18310900357 dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri Amelia Surya, MPSI, Psikolog. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak kekerasan orang tua terhadap kesehatan mental. Baiklah, sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu pengertian dari kekerasan orang tua dan kesehatan mental. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Lingkungan pertama yang dialami oleh seorang anak adalah asuhan dari ibu dan ayah. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya. Sejak anak dalam kandungan, setelah lahir hingga mereka dewasa. Namun, kekerasan orang tua terhadap anak kerap kali terjadi. Kekerasan orang tua terhadap anak adalah segala bentuk perilaku yang menyakitkan atau mengakibatkan kerugian atau cedera baik fisik, mental maupun psikis bagi anak. Meskipun dengan maksud mendidik atau mendisiplinkan, tetapi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi anak, maka tetap dikatakan sebagai kekerasan. Selanjutnya, indikator kekerasan orang tua. Kekerasan orang tua dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan psikologis. Yang pertama kekerasan fisik. Contoh dari kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, menyiramnya dengan air, menyudutkannya dengan sudut rokok, dan lain sebagainya. Dan contoh kekerasan psikologis atau psikis adalah seperti intimidasi, yaitu menggeletak, mengancam, dan menakuti. Menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, menfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan kesehatan mental adalah kondisi psikis individu yang senantiasa dalam keadaan aman, nyaman, dan tentram, yang membuat individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, atau dengan lingkungan yang lebih luas. Di samping itu, kesehatan mental juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk mengembangkan diri dengan potensi yang mereka miliki, yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan. Adapun beberapa gangguan mental seperti stres, depresi, merasa putus asa dan tak berdaya, kecemasan, antisosial, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya mempunyai contoh kasus seorang remaja yang mendapat perilaku yang cukup kasar dari kedua orang tuanya. Dan apakah hal ini akan berdampak kepada kesehatan mentalnya atau tidak? Mari kita simak. Apa kabar? Baik. Oh ya, nama panjang Dari siapa nih? Dari Aryadi. Umur Dari sekarang berapa? 17 tahun mau jalan 16. Ya, 16 tahun mau jalan ke 17. Oh iya. Berarti kelahiran tahun 2004. Jadi di sini saya mau tanya-tanya, boleh kan? Boleh. Sharing-sharing gitu, saling berbagi pengalaman. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalnya nanti ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Dari. Nah, langsung aja ya Dari pernah ada pengalaman buruk gak? Seperti perundungan di sekolah atau perilaku yang cukup kasar dari salah satu orang tua Dari? Kalau perundungan tuh nggak ada, cuman kalau perlakuan kasar dari orang tua tuh ada. Biasanya yang melakukan kekerasan sama
sama Derry itu siapa? Kayak ibu aja atau ayah aja atau keduanya melakukan kekerasan? Ya kalau bisa dibilang sih dua-duanya itu. Cuman kalau paling sering tuh ibu yang paling sering. Tapi kalau ayah mau ikut ya ikut. Itu biasanya melakukan kekerasannya kayak gimana? Ya kayak dipukul lah, kayak kalau ayah sih ditendang, tinju. Cuman kalau ibu sih mukul pakai kayu. Kalau nggak kayu itu sapu lah, sapu injuk gitu. Kan gak gemuk. Jadi mukul pakai itu. Kalau nggak ada itu dia sapu lidi. Ya nggak jauh-jauh dari peralatan rumah inilah, bersih-bersih rumah itu. Itu kalau sama ayah tadi ditinjuk beneran? Iya. Kalau baru tahu itu tuh penyebabnya apa kok Derry itu sampai diperlakukan begitu? Itu dari kesalahan diri sendiri sih. Misalnya kayak dari kesalahan sekolah nih ya, itu kan saya kan buat kesalahan sering bolos itu. Jadi orang tua tuh dipanggil kan. Nah orang tua tuh malu. Nah jadi orang tua kesal, jengkel juga. Jadi mukul anak. Oh, jadi itu dari kesalahan Derry ya, kayak Derry itu bolos di sekolah, akhirnya kayak orang tua tuh dipanggil, pas sampai rumah Derry baru diperlakukan kayak gitu ya. Terus ada nggak sih dampak yang ditimbulkan setelah Derry itu diperlakukan kasar oleh orang tua Derry? Seperti Derry itu stres, atau Derry itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam, atau penurunan prestasi belajar, atau bahkan Derry itu sampai mau melakukan hal-hal yang ekstrim gitu. Stres sih pernah sekali. Itu juga cuman gara-gara ayah itu. Tapi kalau apa yang pertanyaan kedua tadi? Kayak mengalami kesedihan yang mendalam, Kalau itu sih paling juga nangis di kamar itu juga. menyendiri gitu. Kalau yang nyampe penurunan prestasi itu nggak pernah. Tapi kalau yang Melakukan hal-hal ekstrim itu pernah? pernah, Itu melakukan hal-hal yang ekstrim kayak gimana? ya kayak ngajak temen berantem lah, kayak ngelukain teman gitu, kayak jahil dikit terus ngajak berantem gitu. Lah bukannya dari kayak gitu malah bikin masalah lagi ya, bukannya nyelesain masalah kan kayak gitu? Iya cuman ya gimana ya, nggak tenang juga jadi jiwa tuh. Terus biasanya dari kan kayak tadi kayak ngalamin stres atau sedih segala macam tadi dampak-dampaknya itu. Terus dari itu ngelampiasinnya itu kayak gimana? Misalnya dari itu kayak main game seharian full main game, atau dari itu kayak langsung pergi ke tongkrongan gitu, langsung gabung sama teman-teman, atau ada apa gitu? Kalau sekarang sih kalau misalnya ada masalah sama orang tua tuh ya, kalau nggak apa tuh pasti nge-game. Tapi kalau dulu semenjak belum punya HP itu ke tempat yang sepi kayak bangunan tua gitu, misalnya nggak ada penghuninya ya paling ke situ lah. Itu kan Kak dari kayak perilaku ekstrimnya tadi kan teman ya. Nah itu tuh sebagai salah satu dari pelampiasan ya. Iya. Lebih parah lah kalau misalnya mau melakukan hal kayak gitu mah. Malah nanti nyari masalah baru, malah kan kenain lagi. Ya tapi juga kan namanya juga nggak tahu buat kedepannya juga itu. Namanya kan waktu itu kan emang depresi benar bawaannya itu. Jadi mau ngelakuin hal apa aja gitu, yang penting nantinya tenang. Hatinya tenang gitu ya. Sebenarnya dari ini diperlakukan kasar sama orang tua itu semenjak kapan sih? Sebenarnya udah lama itu, dari umur 5 tahun. Cuman kalau gara-gara masalah ini dari semenjak masa-masa SMP lah. Dari punya ini kan, punya adik ya? Iya punya. Itu adiknya juga diperlakukan kayak gitu nggak? Enggak, kalau ada paling juga cuma dicubit-cubit doang. Jadi yang kayak diperlakukan kekerasan ini cuma Derry ya? Iya. Oh, iya. Itu dari umur 5 tahun sampai SMP? Iya. Udah sekarang udah nggak lagi? Enggak lagi. Dari kelas 3 SMP itu udah enggak lagi, udah berhenti. Oh jadi udah nggak pernah buat masalah lagi ya di sekolah? Iya. Ya pernah sih, pernah itu di SMA. Cuman
orang tua nggak pernah mukul lagi. udah nggak main kasar lagi. Jadi kan tadi udah nyebutin nih pelampiasannya apa aja gitu kan, kayak ke tempat sepi atau melukai teman. Nah sebenarnya dalam agama Islam ada loh cara-cara untuk kita tuh menenangkan diri kita. Contohnya kayak kita tuh melakukan ritual ibadah, misal kayak kita berzikir, bersolawat, ngaji ataupun sholat tuh. Nah kan ketika kita melakukan ritual ibadah tadi, tanpa bisa kita sadari hati kita tuh bakal tenang gitu loh. Jadi lebih baik dari ini kalau misalnya kayak mau melampiaskan itu dengan melakukan ritual ibadah aja seperti sholat. Kan kalau misalnya kita sholat tuh dapat dua nih, udah dapat pahala, terus juga dapat hati yang tenang. Tapi kalau misalnya dari melampiaskan ke teman diri kayak nyakitin itu kan malah nambah masalah baru ya. Nah, jadi sarannya kayak melakukan ritual ibadah dia. Baik, jadi terima kasih atas sharing-sharingnya, sudah mau berbagi pengalamannya, sudah mau meluangkan waktunya juga. Dari sini banyak pelajaran yang dapat saya ambil. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Terima kasih Diri. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang anak mendapat perilaku yang cukup kasar dari kedua orang tuanya, maka itu akan berdampak terhadap kesehatan mental seorang anak tersebut. Seperti contoh kasus sebelumnya, di sini korban Derry mendapat perilaku yang cukup kasar dari kedua orang tuanya, mulai dari usia 5 tahun hingga ia SMP, dan membuat dirinya mengalami gangguan mental. Dan dampak yang ditimbulkan adalah korban Derry mengalami stres, kesedihan yang sangat mendalam, depresi, bahkan ia hendak melakukan hal-hal yang ekstrim seperti melukai temannya dan pernah terbesit dalam hatinya untuk sungguh tragis sekali dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hendaknya orang tua bertindak sewajarnya saja dalam mendidik ataupun mendisiplinkan anak. Karena jika mental anak sudah terganggu, yang dirugikan tidak hanya seorang anak, tetapi orang tua juga. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.